Halo, nama saya Vincentius Jasindrasianto, biasa dipanggil Indra. Di sini saya akan mau menampilkan pidato tentang bahasa Indonesia di kala kaum muda ini sudah pudar dan audiensinya ini orang-orang yang diundang di sebuah acara bahasa, terutama yang di Sanata Dharma. Ya itu. Oke, selamat menyaksikan karya saya. Selamat pagi Ibu Rise, selaku Kepala Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Sanata Dharma yang saya hormati. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen yang saya kasihi. Dan terutama teman-teman, selamat pagi yang saya kagumi. Pertama-tama, sebelum saya memulai pidato yang sudah saya buat ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Maha Esa karena kita semua dapat berkumpul di acara bahasa dan sastra ini dengan keadaan sehat dan walafiat serta bahagia. Dan saya di sini selaku perwakilan murid untuk menyampaikan pidato sangat bersyukur dan sangat bahagia bisa berdiri di podium ini karena bisa terpilih mewakili dan saya untuk menyampaikan apa yang menjadi pergulatan dunia dan pergulatan kaum muda melalui media pidato ini yang akan saya sampaikan melalui karya saya ini. Dan di sini saya akan menyampaikan soal aspirasi dan pandangan saya tentang pudarnya penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kaum muda Indonesia. Pengalaman saya melihat bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun semakin ternodai dengan banyaknya bahasa asing, bahasa gaul, dan terutama sekarang ada kata-kata bahasa jaksel yang memang menjadi lebih dominan atau dalam kehidupan sehari-hari lebih dimunculkan dalam penggunaan bahasa kaum muda. Lalu menjadi bahasa yang memang sudah trending atau sudah terkenal untuk kaum muda di era sekarang. Kebiasaan pembawaan ini dan keadaan yang semakin rumit membuat bahasa Indonesia semakin pudar untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita sebagai generasi kaum muda seharusnya mewariskan bahasa Indonesia ini terhadap ke generasi selanjutnya. Karena kita generasi muda yang akan menggantikan generasi tua yang mungkin sudah tidak bisa lagi untuk berkarya. Dan kita sebagai bahasa orang Indonesia harus bangga dengan penggunaan bahasa Indonesia. Karena kenapa? Karena kita orang Indonesia harus menanamkan rasa nasionalisme terhadap hal-hal kecil, yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia terkenal dengan bahasa Indonesianya yang lebih kompleks. Lalu, dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, secanggih apapun teknologi, berkembangnya zaman di era gempuran yang semakin mengajak untuk bersaing dengan banyak negara, dan sehebat apapun apa yang kita raih, ingat, kita ini tetap orang Indonesia. Dan yang pasti, bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu sekali untuk dibiasakan dalam sehari-hari. Zaman boleh lebih modern, tapi bahasa Indonesia yang baik harus terlihat keren. Perbedaan boleh ada dalam diri kita, tapi bahasa Indonesia perlu menjadi kesatuan. Penanaman nasionalisme yang sederhana adalah menanamkan nilai bahasa terhadap kaum muda atau anak kita kelak ataupun cucu kita dan kita bangga untuk menurunkan sebuah ajaran penggunaan bahasa yang baik dan benar, yaitu bahasa Indonesia dengan syarat KBBI. Bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat mengacu kepada masa depan Indonesia. Karena kita tahu bahwa ciri khas Indonesia itu penggunaan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan syarat Kamus Bahasa Besar Indonesia yang memang sudah ditetapkan dan menjadi landasan utama bahasa Indonesia. Bahasa sendiri atau bahasa Indonesia memiliki keragaman atau memiliki ciri khas yang memang sudah turun-temurun dan sudah dirancang dari dulu. Walaupun Indonesia memiliki banyak bahasa dari suku, dari segala keragaman yang ada di Indonesia,
tetapi bahasa Indonesia adalah menjadi bahasa nomor 1 untuk Indonesia. Dan kita sebagai calon pendidik dan pendidik, kita memiliki tugas dan misi yang berat untuk di era sekarang atau di era yang teknologi yang semakin berkembang. Karena kenapa? Kita harus mengajak kaum muda ini untuk menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan santun dan mengajarkan dengan benar. Apalagi di era gempuran sekarang, di era yang teknologi yang semakin canggih, kita sebagai pendidik harus lebih berinovatif, terutama dalam menggunakan ajaran bahasa. Anak-anak zaman sekarang ini lebih mudah atau lebih menarik ketika belajar di dunia internet atau media sosial ataupun media internet yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik tidak boleh buta terhadap teknologi. Kita harus memanfaatkan teknologi itu untuk mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tanpa teknologi pun kita juga bisa mengajarkan sekolah, tetapi mungkin pada zaman sekarang anak-anak berpikirnya lebih media internet, lebih senang dan lebih menarik. Dan kita harus mengemasnya itu lebih menarik untuk semakin mengajak murid-murid itu semakin tertarik terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa-bahasa sekarang itu semakin bercampur, antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa lainnya. Artinya ketika kita menggunakan bahasa itu, kita sudah mulai tidak melanggar syarat-syarat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mengajak para kaum muda ini untuk kembali menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan strukturnya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu, kita harus dapat memanfaatkan teknologi sosial media juga. Karena sosial media sekarang digunakan banyak sekali untuk kaum muda dan kaum muda lebih banyak memanfaatkan belajar itu melalui sosial media atau teknik internet lainnya. Karena itu, kita sebagai pendidik harus mulai mengembangkan inovatif itu dan kita harus belajar teknologi dan juga harus belajar bahasa. Artinya kita memanfaatkan dua ilmu ini untuk mengajarkan ke bahasa dan teknologi ini ke anak-anak kita ataupun murid-murid kita nanti. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus lebih semangat, harus lebih yakin, dan harus lebih punya ambis untuk mengajarkan bahasa Indonesia terhadap murid-murid nanti kelak. Ya, itu sekian dari pidato saya. Dan saya mengajak bahasa Indonesia dan saya mengajak ini untuk kaum muda terutama, penggunaan bahasa Indonesia itu sangat penting. Dan kita sebagai pendidik harus mulai membiasakan, terutama kita pendidik bahasa Indonesia, harus mulai membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun mungkin susah, kadang keceplosan dengan bahasa asing dan lain-lainnya, tapi kita harus belajar dan harus membiasakan penggunaan itu agar nanti kelak kita dapat mengajarkan bahasa Indonesia ke murid-murid kita lebih baik dan lebih yakin dan lebih benar. Ya, sekian dari pidato saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan selamat untuk lebih belajar lebih giat dan Tuhan memberkati.